Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama sebagai ketua tim dalam kepenulisan ini. Nama saya Galang Cahyo Pamungkas. Saya di sini berperan sebagai anggota tim. Dan saya Firman Ali Musafas sebagai anggota tim. Di sini kami dari tim penulis akan membawakan suatu karya ilmiah dengan judul Pembentukan Regulasi Kesehatan Petani, suatu upaya untuk meningkatkan kesehatan petani dengan menggunakan mobil sehat sebagai indikator keberhasilan. Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik mencatat ada 33,4 juta petani di Indonesia dan hanya 2,7 juta saja yang merupakan petani usia muda. Hal ini menandakan minimnya regenerasi di kalangan petani sehingga kita sangat bergantung pada petani di usia tua. Selain itu, petani juga sangat abai dalam menggunakan pestisida dan juga dalam menggunakan alat pelindung diri. Di samping itu, belum terbentuknya regulasi khusus yang mengatur terhadap permasalahan ini. Pada karya tulis ilmiah ini, kami dari tim penulis membawakan beberapa tinjauan pustaka. Di antaranya yakni sosiologi pertanian. Sosiologi pertanian merupakan seluruh interaksi yang terjadi di antara petani dengan petani lain, kelompok, masyarakat, yang mana terjadi juga pada suatu wilayah, entah itu di pedesaan ataupun di perkotaan. Selanjutnya ada pestisida. Jika kita membahas tentang pertanian, tidak luput dengan adanya pestisida. Pestisida merupakan suatu zat ataupun campuran zat khusus yang mana nantinya digunakan untuk mencegah, menanggulangi, ataupun menangkal adanya serangan dari organisme pengganggu tanaman atau yang disingkat OPT. Keracunan pestisida adalah kondisi di mana masuknya zat-zat asing atau zat kimiawi dari pestisida melalui beberapa jalur di dalam tubuh seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan juga kulit. Golongan pestisida yang sering digunakan petani ialah golongan insektisida yang dimana terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu organofosfat, organoklorin, dan karbamat. Untuk organofosfat sendiri ialah golongan yang paling toksik untuk tubuh, sedangkan organoklorin adalah kelompok yang paling sulit terurai di dalam lingkungan. Teori peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen, seorang ahli hukum, pernah mencetuskan sebuah teori sistem hukum yang dikenal dengan teori hierarki. Menurut Kelsen, dalam teori tersebut, sistem hukum adalah sistem anak tangga dengan prinsip berjenjang. Artinya, norma yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan bagi norma yang lebih rendah, sehingga terbentuk kesatuan dari keseluruhan tata hukum. Pada akhirnya, hukum akan menjadi berjenjang-jenjang dan membentuk sebuah hierarki. Teori pendelegasian wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu sifat undang-undang adalah mengatur suatu hal secara umum dan abstrak. Maka dari itu, untuk dapat dilaksanakan, maka undang-undang harus dibentuk peraturan turunannya. Pemberian wewenang oleh pembentuk undang-undang kepada pelaksana undang-undang untuk membentuk peraturan yang lebih rinci inilah yang disebut pendelegasian wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pemerintah selaku pelaksana undang-undang dapat membentuk peraturan turunan yang lebih rinci. Masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian yang tim penulis bawakan yakni jenis penelitian gabungan yang terdiri diantaranya literatur review dan juga penelitian hukum normatif. Kami juga menggunakan wawancara sebagai metode pengambilan data yang mana kami menggunakan 6 petani sebagai responden tetap dan juga menggunakan teknik tabulasi untuk menginterpretasikan data yang telah kami dapatkan. Kita masuk pada pembahasan. Dari 6 petani yang kami wawancarai, kami melihat bahwa rendahnya tingkat pengetahuan petani dengan penggunaan alat pelindung diri, pengendalian hama terpadu, dan juga konsep 6T. Hal ini didukung dengan minimnya pengetahuan petani dan juga ajaran petani sebelumnya yang itu kurang tepat. Mereka beranggapan bahwa petani sebelumnya itu lebih berpengalaman tanpa melihat perkembangan ataupun membaca literatur lain tentang penggunaan pestisida yang baik. Alhasil, mereka selalu berorientasi pada kebiasaan yang sering sekali terjadi. Pestisida selain ampuh untuk membunuh hama juga berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan pestisida dapat berikatan dengan hormon asetilkolin sehingga menimbulkan keracunan. Keracunan sendiri dapat bersifat akut dan bersifat kronis. Untuk yang bersifat akut, tanda dan gejalanya seperti mual, muntah, kulit kemerahan, dan juga batuk-batuk. Sedangkan untuk gejala kronis adalah seperti ada kerusakan pada organ lainnya, misalnya ginjal, hati, dan juga paru-paru. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Namun, undang-undang tersebut belum mengakomodasi mengenai kesehatan petani. Maka dari itu, dalam gagasan kami, tim penulis, menggagas untuk dibentuk peraturan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pertanian, dan Menteri Kesehatan, di mana peraturan bersama ini akan berpayung pada Undang-Undang Keselamatan Kerja tersebut. Dalam peraturan bersama tersebut, setidaknya memuat mengenai 6 hal, yaitu 1. Mewajibkan Kementerian Pertanian untuk menyediakan dan mendistribusikan alat pelindung diri kepada seluruh kelompok tani. Kementerian Pertanian dapat menyediakan APD sesuai jumlah anggota setiap kelompok tani, dengan alur yaitu dari kelompok tani melaporkan jumlah anggotanya ke Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota, yang akan diteruskan ke Dinas Pertanian Provinsi, kemudian ke Kementerian Pertanian, lalu Kementerian Pertanian yang menyediakan APD sesuai jumlah yang dilaporkan. Kemudian didistribusikan sesuai dengan alur pelaporan tadi dengan pengawasan yang ketat. Yang kedua, mewajibkan seluruh anggota kelompok tani untuk menggunakan APD tersebut. Apabila APD telah disediakan dan didistribusikan, maka akan logis untuk mewajibkan petani menggunakan APD tersebut. Yang ketiga, memuat mengenai tata cara penggunaan pestisida yang benar, tata cara penggunaan yang tepat dari penyimpanan, pencampuran, dan penyemprotan, serta perlakuan pasca penyemprotan. Yang keempat, memuat mengenai pembentukan tim khusus. Tim khusus ini dibentuk dari ketiga kementerian yang membentuk peraturan bersama. Tim khusus akan bertugas untuk menghimpun dan mengolah data pengawasan lapangan dan data pemeriksaan sampel darah petani. Yang kelima, memuat mengenai pembentukan dan pelaksanaan mobil sehat petani. Dan yang terakhir, memuat mengenai sanksi bagi kelompok tani yang tidak melaksanakan regulasi ini. Sanksinya dapat berupa pengurangan jatah subsidi atau bahkan pencabutan karo tani. Sanksi ini akan dijatuhkan oleh Menteri Pertanian. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai kesehatan petani. Padahal di satu sisi regulasi ini mutlak dibutuhkan. Dalam gagasan kami tim penulis, salah satu muatan yang ada di dalam peraturan bersama adalah mengenai pembentukan dan pelaksanaan mobil sehat petani. Mobil sehat petani akan menjadi parameter penunjang untuk mengukur keberhasilan penerapan regulasi ini. Pembentukan dan pelaksanaan mobil sehat petani akan berada di bawah naungan Puskesmas, termasuk mengenai tenaga kesehatannya juga akan berasal dari Puskesmas. Mobil sehat petani akan memiliki tugas untuk mengumpulkan sampel darah petani yang menjadi anggota kelompok tani. Sampel darah ini kemudian akan diperiksa kadar enzim ACHE-nya, diperiksa di Puskesmas setempat, kemudian akan dilaporkan kepada tim khusus, kemudian diolah dan dilaporkan kembali kepada menteri yang membentuk peraturan bersama ini. Selain itu, mobil sehat petani juga memiliki tugas pokok untuk melakukan screening kesehatan petani. Screening dapat berupa pengecekan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, status pernapasan, denyut nadi, dan juga suhu tubuh. Kesimpulan penelitian kami adalah regulasi mengenai kesehatan petani mutlak dibutuhkan, mengingat regenerasi petani saat ini yang kurang maksimal sehingga kita menjadi bergantung pada petani berusia tua. Terlebih juga, kebiasaan petani yang kurang tepat dalam penggunaan pestisida. Dengan demikian, pembentukan regulasi ini tidak lain bertujuan untuk memelihara kesehatan petani. Hal ini dikarenakan pestisida mengandung zat-zat berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan petani. Dalam gagasan kami, tim penulis, regulasi ini dapat berupa peraturan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian. Peraturan bersama tersebut juga akan menjadi dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan mobil sehat petani sebagai parameter penunjang untuk mengukur keberhasilan penerapan regulasi ini. Sekian dari kami, tim penulis. Akhir kata saya mewakili tim mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.